Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, pagi hari ini kita akan melakukan devosi bersama. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Bapa untuk setiap penyertaan, untuk setiap kasih sayang-Mu dan untuk setiap limpahan kesehatan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ketika kami akan devosi, kami mohon kiranya Engkau tetap memberkati kami. Ampuni salah dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekalian, jadi devosi kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi anak-anak sekalian, kemarin ada info ya dan kabar duka untuk kita, khususnya untuk keluarga dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya. Ya, kemarin tepat jam 2 ada hilang kontak, terus jam 4 sore mulai dilakukan pencarian sampai malam dan mulai ditemukan serpihan-serpihan dari pesawat ini. Tapi bukan itu yang mau saya bicarakan. Poinnya adalah, saya yakin bahwa orang-orang yang ada di pesawat itu ketika berangkat dari Soekarno-Hatta, dari Jakarta menuju ke Kalimantan, mereka telah merencanakan sesuatu yang akan dilakukan ketika sampai di sana. Entah itu sorenya atau entah itu besok paginya. Tetapi yang jelas sekali lagi, mereka pasti merencanakan sesuatu untuk dilakukan di sana. Tapi apa yang terjadi, rencana itu seakan-akan gagal. Ya, gagal bukan karena mereka nggak mau melakukannya, tetapi karena jalan hidup mereka tidak sampai dengan waktu yang mereka rencanakan. Ya, mereka berencana untuk melakukan sesuatu di pagi harinya, tetapi tepat jam 2 hilang kontak dan sampai hari ini masih ada yang belum ditemukan. Ya, ada banyak kemungkinan, mungkin ada yang hidup, ada juga yang mungkin kemungkinan yang lain itu mungkin semuanya meninggal, atau mungkin kita berharap semuanya bisa hidup. Itu semua adalah spekulasi kita. Ya, tetapi ketika kita berbicara tentang perencanaan, sekali lagi kita boleh berencana untuk kita mengerjakan sesuatu di 1 jam ke depan, 30 menit ke depan, atau 1 hari ke depan, 1 minggu, 1 tahun, bahkan beberapa puluh tahun. Kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi harusnya perencanaan kita boleh serahkan kepada Tuhan. Kenapa harus seperti itu? Seperti yang tadi dikatakan oleh Yakobus, bahwa hidup kita ini seperti uap air yang sebentar saja muncul lalu akan lenyap, hilang. Hidup kita sementara, ya. Dan kita nanti akan berada di tempat yang kekal, yaitu di surga atau di neraka. Tempat kita di bumi ini adalah tempat transit atau tempat singgah. Jadi makanya dibilang sementara. Nah, makanya karena hidup kita adalah sementara, seharusnya apapun yang kita perbuat harusnya ditujukan kepada suatu tujuan yang kekal. Tujuan yang kekal itu apa? Tujuan yang kekal itu apa yang kita lakukan ya untuk Tuhan. Apa yang kita rencanakan harus diserahkan pada campur tangan Tuhan. Nah, jangan sampai kita mengedepankan
rasa mampunya kita, seperti orang-orang yang ada di jemaat yang akhirnya Yakobus mengirimkan surat ini, ya. Karena apa? Mereka merasa mereka sanggup. Ketika mereka berdagang dan mereka mendapatkan hasil yang banyak, mereka merasa bahwa itu adalah capaian saya sendiri. Mereka congkak, sehingga akhirnya apa? Melalui surat Yakobus menegur mereka. Ya, itu bukan hasil usahamu sendiri, itu adalah campur tangan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan tidak campur tangan, apakah kamu? Bayangkan kalau misalkan Tuhan mengambil nyawamu sekarang, apakah kamu akan mendapatkan itu? Bayangkan kalau Tuhan mengambil nyawamu sekarang, apakah rencanamu yang akan pergi kotaanmu dan berdagang di sana dan mendapatkan untung itu akan tercapai? Enggak. Oleh karena itu, maka kita adalah ciptaan yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, harusnya kita yang merasa tidak bisa apa-apa ini menyandarkan diri, menyerahkan diri kepada pribadi yang sanggup melakukan apapun, yaitu Tuhan itu sendiri. Ini yang seringkali kita lupa. Ya, bahkan Bapak sendiri seringkali lupa untuk menyerahkan diri, untuk menyerahkan perencanaan dan semua yang Bapak lakukan itu kepada Tuhan sepenuhnya. Kadang-kadang Bapak merasa mampu dan melakukannya dengan kemampuan Bapak sendiri. Tetapi Bapak sudah mengalami, ya, ketika Bapak mau mengandalkan diri sendiri, ada banyak contoh dalam hidup Bapak yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa. Ada banyak contoh. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya mengajak anak-anak sekalian, marilah kita menyerahkan semuanya, semua rencana kita, semua kegiatan kita, semua pikiran kita, semua tindakan kita kepada pribadi yang bisa mengatur dengan sangat baik. Pengaturan Tuhan, rencana Tuhan, ketetapan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak mungkin salah. Oleh karena itu, serahkanlah semuanya kepada Sang Penenun Agung itu. Jadi Tuhan itu penenun agung, Dia yang mengatur, ya, mendesain hidup kita, merancang hidup kita sedemikian rupa sehingga terbentuk sebuah hasil tenunan yang indah. Itu adalah desainnya Tuhan. Itu saja perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya kita selalu berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berterima kasih jika setiap detik dalam hidup kami tidak terlepas daripada penyertaan. Dan kami telah selesai melakukan devosi, kami akan melakukan serangkaian kegiatan kami. Kiranya Engkau tetap menyertai kami melalui Roh Kudus. Ampuni salah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyembahmu